Salam kompor. Salam kompor. Sobat kompor sekalian, kembali bertemu dengan kami bertiga, saya Irwin. Saya Parlin. Saya Didin. Sekarang kita lagi mau membahas, bukan membahas sih sebenarnya, lebih kepada menceritakan ya, sebuah teknologi yang sekarang lagi rame-ramenya dibicarakan. Versi Indonesianya namanya Kris. Ya, jadi dulu kita ngomongnya QRIS, padahal yang benar itu katanya Kris. Kris. Ya. Kalau Ya. mau Kris seperti Kris. Kris, ya. Kalau mau QRIS ya. Kalau QRIS ya ternyata bacanya QRIS. ya, QRIS. Ternyata sobat kompor sekalian, teknologi ini bukan teknologi baru. Jadi Sudah lama. Sudah cukup lama. Ya. Bahkan akar teknologinya itu dari Ya 19 ya? 19 Abad ya. 19 awal. Jadi 1830-an gitu ya. Hampir sudah- bersamaan dengan teknologi telegraf. ya bersama. Ya, jadi perkembangannya itu ide-ide orang itu muncul sampai QR itu ya mulainya dari Morse. Morse Jadi- itu. Jadi si Ya, Samuel kode Morse, F. ya. Morse ya. Jadi diawali dengan kode Morse Ya. yang pemicunya adalah seperti apa? Dia Ya, pemicunya. jadi sebenarnya si Morse ini dia ini artis sebenarnya, bukan Jadi engineer. bukan engineer dia ya, si awalnya, Morse ini. awalnya, tapi dia terus belajar jadi engineer juga. Memang ceritanya dulu katanya dia waktu jadi artis itu pergilah ke Paris gitu ya. Nah, istrinya sakit. Nah, cuma Oke. pengiriman suratnya itu terlambat sampai ke dia. Karena zaman Mungkin- itu ya. zaman itu mungkin masih pakai kuda atau pakai Pakai apa lah kuda ya. pengirimannya kan. Nah, waktu dia pulang istrinya sakit itu Dia meninggal. telat, Nah, telat nyampenya udah telat. meninggal istrinya. Nah, Kabarnya kemudian- belum nyampe. Kabarnya udah nyampe, Oh, makanya kabarnya dia nyampe, pulang, tapi makanya dia pulang, oh, tapi gitu. terlambat. Nah, makanya dia dari situ mungkin punya ide untuk pakai apa telegram itu kan. Telegram itu kan Menggunakan sebuah ya, kode. telegram kode itu dengan kode Morse. Ya, jadi kalau sejarahnya teknologi telegraf ya, telegram itu bukan telegram ini ya. Bukan telegram Bukan chat. telegram Telegram yang sekarang ini. Telegram itu Telegram yang yang zaman dulu, namanya wire. WhatsApp Jadi itu nih. jadi pengiriman sinyal elektromagnetik melalui kabel itu sudah ditemukan sejak abad ke berapa? 17 itu berarti abad 18 ya. 18. Ya, jadi satu abad sebelumnya itu Sudah ada sudah teknologi itulah, nah baru Ah, pemanfaatannya tetapi kan jadi telegram ya, ini jadi setelah Morse code ini. apa yang mau ditransmisikan dari kabel yang bisa elektromagnetik ini tadi itu baru ditemukan pada tahun 30-an, 1830. 38 gitu lah ya. Ya, itu memang penemunya memang si Pak Morse. Ya si Ya. Om Morse ini Om sama Morse. si Alfred Vail. Iya, sama- Alfred Vail. Alfred betul. Vail ya ini juga Jadi sama-sama. akhirnya artinya teknologi telegram yang sudah ada tadi itu diberi muatan Kode. konten berupa kode yang kodenya itu kita kenal sekarang sebagai kode Morse. Nah, sebenarnya yang dikirim kan pulse aja kan. Pulse. pendek Ya, atau jadi pulse sebenarnya panjang gitu. dia hanya memutus aliran listrik itu Ya. sehingga menjadi apa pulsa ya. Jadi pulse. Nah, kemudian dari kode Morse ini ternyata teknologi itu berkembang. Basisnya kode Morse juga ya. menjadi sebuah apa yang kita kenal sekarang sebagai barcode, kode bar. Iya. Nah, itu ada ceritanya juga tuh ya. Iya, Kenapa bisa jadi menjadi kode bar. awalnya itu ya sama si namanya yang penemunya itu Bernard Silver sama Norman Joseph Woodland ya. Oh ya, tadi disclaimer dulu by the way bahwa kita menceritakan sejarah ini ada sumbernya ya. Jadi ini ada pemicunya ya, kenapa dia akhirnya membuat barcode. Nah, pemicunya itu Barcode apa Pak Morse tadi? bukan. Jadi Pak Kalau Morse Pak ini Morse tadi kan karena dia telat nyampe suratnya, dia istrinya meninggal, dia Istrinya datang meninggal. telat. akhirnya dia menciptakan kode Kode Morse Morse. yang dikirimkan lewat telegram tadi. Nah, kemudian kode ini berkembang menjadi sebuah teknologi baru namanya barcode. Dari teknologi transmisi jadi berubah barcode ya. Iya, Kodenya ya. Kodenya. Bukan transmisinya ya. bukan transmisinya. Idenya. Ide dari Karena- Morse ini berkembang menjadi barcode. Ide kode Morse-nya itu dimodifikasi menjadi itu ya. Barcode, iya. Menjadi Ya, barcode. Ya. Nah, itu ada pemicunya juga tuh. Hmm. Jadi bukan sekedar teknologi itu muncul memang tidak selalu karena muncul begitu saja. Dia mesti ada pemicunya dulu. Ada kebutuhan yang memicu munculnya sebuah teknologi. Jadi pemicunya kenapa nih, Om
Parlin, Ya, kenapa ada pemicunya barcode si itu? Bernard ini lagi di kayak supermarket gitulah gitu ya. Manajernya itu ngomong sama ininya kasirnya, karena kan di kasirnya harus diketik semua kan itu, semua pembeliannya setiap item. Jadi Berarti dia ngomong supermarket berarti udah baru dong ini tahun kapan tuh? udah tahun 1952 mereka patenkan sebenarnya, Oh, tapi pemanfaatannya tahun tahun 1973 karena kan belum ada kayak scanner untuk baca Untuk barcode baca kan. barcode Oh, itu oke. nanti ada tahun Secara patennya 70-an. ada gitu. Nah, itu juga kalau dulu kan Morse itu kan titik-titik. Kalau contoh lah kita bikin SOS gitu ya. Dot dan dash sebenarnya cuma dot dua dan itu dash, aja. ya. Dot kalau SOS misalnya dot 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 dash dot 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 itu 3 kan gitu ya. Nah, itu kalau itu kan 0 dimensi kan titik dan ini doang. Nah, kalau yang dengan barcode jadi 1 dimensi. Kalau ditarik itu kan kalau kita lihat misalnya nanti mungkin bisa ditampilkan ya gambar dari titik-titik 3 itu ditarik kalau menjadi ditarik garis. menjadi garis tipis-tipis, tipis, tebal, tipis-tipis, nah kan barcode jadinya. Oh, oke. Nah, itu Kita bisa tanya ke ini kali ya. Chat Chat AI. chat. Nanti Kita pakai apa gambarnya- ini? Perlu dibocorin nggak? Kalau Nanti kita saya gambarin lah. Nah, ada kalau di chat AI itu cerita-cerita seperti itu kan nggak ada. Kita Iya. juga dari source yang lain. Ya, gitu jadi selain dari chat AI kita gunakan sumber yang lain. Seperti ada dari Wikipedia, dari ensiklopedia yang lain, Ya, dan dari artikel-artikel dan yang lainnya. buku-buku lain juga. Nah, kalau misalnya kayak tadi saya bilang SOS, jadi teringat juga sebenarnya kalau SOS itu apa kepanjangannya? Kayaknya nggak ada itu karena gampang aja itu dibacanya gitu Jadi ya. Tapi sekarang sering itu orang dikarang-karang gitu, Ya. istilah gatuk-gatuk gitu ya di. tapi kemudian untuk memudahkan pemahaman itu yang saya dulu juga waktu apa namanya belajar SAR gitu ya, belajar SAR. Oh, bukan pramuka ya? Oh, bukan. Belajar SAR itu diberitahu kalau SOS itu singkatan Save Our Soul Nah, gitu ya. ternyata Tapi itu bukan. ternyata bukan ya. Ini karena gampang aja. Karena Nah, gampang. kemudian karena SOS itu bisa dibuat jadi Save Our Soul ya dianggap begitu dikarang-karang lah Karang-karang. digatuk-gatuk gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada. Jadi memang notasi SOS itu kalau di dalam kode Morse itu memang berbeda gitu. Jadi ketukan panjangnya itu bernilai 3 ketukan gitu. Jadi ya tit 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 itu 3 ketukan, kemudian tit 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 lagi gitu. Nah, sementara kalau yang kode dash kode dashnya Morse yang normal dipakai untuk komunikasi itu cuma dua ketukan. Iya. Oh, jadi memang kalau kita baca dari ini dari Grok ya, saya ngambilnya dari Grok, bahwa teknologi barcode dipicu oleh kebutuhan untuk mengotomatisasi dan mempercepat proses identifikasi serta pelacakan barang. Jadi memang spesifik memang barcode digunakan Jadi untuk pada tahun 1940 nih, 40 ya. toko-toko di AS, toko kelontong ya, itu sudah mengalami masalah pelacakan stok. Tapi dipatenkannya ini baru Tahun 52 sih. Tahun 52 patennya. Jadi problem inilah yang akhirnya mengarah ke penemuan barcode itu oleh siapa itu, Norman Joseph dan Bernard Silver. Jadi memang oke. wah, Tapi ini pemanfaatan- keduanya orang US ini. Ya, cuma Pemanfaatan- pemanfaatan lebih lanjut itu George J. Laurer ya namanya. Nah, Di cuma ABC. nanti baru pada tahun 1960 hingga 1970-an baru pembacaan kode ini bisa dilakukan secara cepat dan akurat. Karena ada alat pembacanya. Alat Scanningnya. optik dan Ya. laser itu baru ada. Dan alat Oke, internet jadi juga. ternyata teknologi pembacanya juga sudah cukup lama ya. Iya. Jadi Tapi bukan ya nggak baru-baru ini. lama-lama banget juga, baru 7 tahun 73 ya. 73 Dan kan 50-an. sistem komputasi personal masih belum berkembang. Ya, Jadi gini ya, sebenarnya, 50 tahun kita lagi. kalau lihat ya bahwa problemnya muncul di tahun 40, bahkan di tahun 40-an itu juga sudah ada ide untuk menggunakan barcode, tapi betul-betul nanti terlaksana itu tahun Tahun 60. 50. Tahun Dan- 60-an, 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian.
Jadi cukup lama juga. Enggak, tapi maksudnya sistemnya kan sudah dipatenkan tahun disusun. 50. Ya, tapi tahun baru 50. bisa dimanfaatkan tahun 60-an tadi. Tahun 70-an malah Tahun ya. 70-an malah. Tahun 70-an ya. 20 tahun kemudian baru bisa. Itu baru mulai banyak dipakai ya kan barcode untuk memang untuk stok barang lah gitu ya mulai dipakainya. Jadi Dan dikenal belanja kan jadi sekarang udah lebih gampang. Jadi dikenal dengan Nah, kemudian nama itu sampai UPC. Jadi UPC, dikenal dengan nama Universal- UPC, Universal Product Barcode. Nah, kalau kemudian sampai kemudian jadi QR code gimana cerita? Nah, QR code ini sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya itu di tahun 1994, 10 94. tahun kemudian. lebih sekian puluh tahun kemudian. 20 tahun kemudian. Karena ada sebabnya nggak? Ada ya, juga. karena QR barcode itu terlalu pendek ternyata untuk Iya. kalau produknya makin banyak. Jadi Oh. produk makin banyak, Jadi- jadi gini, Iya, jadi- barcode itu punya kelemahan, terutama sisi muatan yang dikandung sama kebutuhan kan makin lama makin besar dan makin jadi tidak terus space yang digunakan itu cukup besar sebenarnya kalau barcode. Iya. Nah, sehingga Udah nggak cukup ada lagi gitu ya. ada satu perusahaan namanya Denso Wave dari Jepang. Dan Jepang ya. Ya, orang Ya. Jepang yang Masahiro Hara. Masahiro Hara. Mengalami kesulitan dalam inventory barang Dalam karena inventory barang dengan sama. menggunakan barcode ya. Iya, jadi problemnya barcode ini akhirnya Oh. kurang. Jadi mereka akhirnya membuat sebuah barcode dua dimensi yang kita kenal dengan nama. Oke, jadi ini Iya, perlu kalau kita kita catat gitu. dulu. Jadi bahwa barcode itu satu dimensi ya. Iya, satu dimensi. Barcode sebenarnya. satu dimensi. Satu dimensi. Ya. Nah, sekarang dengan QR jadi dua dimensi, Dua dimensi ya, karena kotak kan sehingga menjadi lebih luas. Jadi dia bisa disimpan dengan gambar yang lebih kecil. Ya. Kalau dibanding dengan barcode yang itu. Ya, karena dia dua dimensi ya. Nah, yang menarik adalah ternyata Denso Wave ini tidak mematenkan penemuan tadi. Jadi dipakai bebas. Jadi bebas digunakan. Enggak. Jadi kalau kita baca sejarah berikutnya Denso Wave akhirnya berusaha mematenkan. Ya. Tetapi ada yang berhasil, ada yang enggak. Mhm. Termasuk seperti misalkan di Korea Selatan itu dia berusaha mematenkan tapi gagal. Itu baru tahun 2016 Enggak sih, atau tapi berapa. kalau kan ini si Haranya masih hidup ini. Ya, betul, Pernah betul, di enggak. interview orang dia memang nggak mau mempatenkan katanya. Enggak begitu ceritanya. Jadi dia sudah berusaha mematenkan, tetapi karena ada yang berhasil dan ada yang gagal, akhirnya pada 2017 dia membebaskan QR ini sebagai public domain, gitu, sebagai public domain dan barulah kemudian itu mengakibatkan akhirnya adopsi Jepang terhadap QR ini juga sedikit terlambat dibandingkan dengan yang lain-lain. Jadi baru 2017 Tapi kalau di Jepang digunakan. penggunaan QR code itu lebih duluan, tapi bukan untuk yang kita kenal sekarang yang payment itu. Oh iya betul. Mereka Bukan gunakan untuk itu sebagai tiket. Iya betul. Nah, tiket Ya, atau untuk mengakses ke web. ya. Jadi supaya cepat Link ya, nih, link. link daripada Sekarang juga kita masih pakai kalau di Iya. restoran misalnya. Iya. Untuk melihat menu. Untuk melihat menu kan kita pakai. Tapi Jadi Sebentar. Ini kalau saya baca di di Gemini sama di video yang ada si Hara itu memang dari awal tidak mempatenkan. Setelah mereka riset terpakai, mereka memang tidak mempatenkan, tidak ada niat mempatenkan. Tidak ada niat mempatenkan. Dari awal tidak ada niat. coba tanya. Karena supaya bisa dipakai secara luas katanya. Ya nggak apa-apa. Kayak apa? Banyak hal yang kayak orang Jepang kan suka gitu. Ya nggak apa-apa. Oh, jadi gini. Yang namanya UPC Hmm. hanya bisa menyimpan data sekitar 20 karakter. Oke. Ya, jadi terbatas. Kemudian hanya dapat dibaca dalam satu arah. Jadi nggak bisa terbalik tuh kalau Ya barcode. satu dimensi tadi. Iya. Ya, gitu. Terus ternyata pemindaian lambat untuk volume data besar. Nah, kemudian Masahiro Hara mengembangkan QR code. Dan QR code ini ternyata satu, kapasitas datanya besar. Iya. Dapat menyimpan hingga 7089 karakter numerik atau 4296 karakter alfanumerik. Ini banyak banget sih sebenarnya. Inspirasinya sebenarnya dari Besar sekali. huruf kanji sebenarnya. Iya. Tapi kalau tadi memang kalau dari videonya
si penemunya memang sudah diniatkan untuk public domain ya. Iya. Jadi terus pemindaian cepat, struktur 2 dimensi memungkinkan pemindaian dari segala sudut. Jadi Ya. makanya QR code itu kita kalau mau scan nggak harus lurus kan, Nggak harus ya. mau miring gini nggak apa-apa. Kemudian error tolerance, jadi toleransi kesalahan memang dia termasuk Iya, jadi bagus memang sekali. teknologi QR sendiri salah satu parameternya itu adalah parameter error correction ya. jadi dia mencapai 30%. Sementara kalau barcode itu nggak ada. Jadi barcode kalau rusak ya udah rusak ya. Kalau nggak terbaca ya udah nggak bisa terbaca. Tapi kalau QR itu dia ada error correction. Jadi sampai 30% kerusakan masih bisa. Oh, ada Ada persentasenya. persentase 30%. Jadi kalau rusak total ya memang terhapus ya memang nggak bisa kebaca gitu ya. Tetap nggak bisa kebaca ya. Jadi memang ini unik ya. Saya jadi ingat dengan teknologi seatbelt ya. Seatbelt itu kan Volvo ya. Terus sama Volvo Bagasinya. Akhirnya di- dibuat sebagai public domain. public domain kan karena ini lebih banyak ini Nyawa yang bisa selamat. bisa diselamatkan kalau dia bebaskan. Ya, ini tapi kalau kaitannya dengan penggunaan QR yang untuk tadi untuk tiket, untuk link dan lain sebagainya itu memang tidak pernah ada permasalahan begitu. Tetapi ketika itu digunakan sebagai standar untuk sistem pembayaran, nah situasinya jadi berbeda karena itu baru baru distandarisasi mulai dari tahun 2017 tadi. Jadi kalau di Indonesia penggunaan QR code ini memang melonjak secara signifikan. Itu gara-gara COVID-19. Jadi di era COVID ya, pandemi COVID itu karena orang-orang pakai menu digital ya takut megang menu, takut menular dari menu. Pelacakan kesehatan pakai QR code juga, kemudian pembayaran tanpa tunai. Yang sebenarnya yang ya masing-masing punya ya, Ya, GoPay ada, OVO ada. Ya sebenarnya aplikasinya kan bisa banyak ini ya. Kalau tadi kan udah ada berapa? 4096 karakter karakter ya, alphanumeric. alphanumeric. Padahal isinya kan sebenarnya ini barcode ataupun QR ini sebenarnya kan binary kan. Binary. Jadi dia bisa sampai 7.000 numerik. 7.000 nomor. Iya, 7.096 numerik. Jadi kalau Banyak kita banget lihat loh sebenarnya QR ini kan sebenarnya kalau kita lihat titik hitam putih itu ya kalau hitam mungkin 1 gitu ya, kalau kosong 0 gitu. Jadi isinya itu aja sebenarnya. Iya. Dan Tapi ya, bagaimana mungkin- dia menerjemahkan menjadi kotaknya itu ya yang luar biasa sebenarnya. ya isinya digital kemudian di convert lah, Iya. mungkin dengan ANSI gitu jadi karakter atau apa. Nah, karakternya tadi dia sebenarnya kalau QR itu dia terinspirasi bentuk QR-nya itu dia terinspirasi dari huruf kanji dan kemudian dia Bukan huruf kanji, maksudnya kalau ini ya kalau maksudnya gambar image QR-nya itu loh. Oh, Baru dia sebenarnya ini juga ada ceritanya begitu. Jadi dia main catur Jepang itu yang kalau hitam putih hitam putih itu. ya. Nah itu yang jadi dari situ inspirasinya keluar. Kenapa nggak jadi digital gitu kan? Jadi bisa. Jadi Tapi saya sih melihatnya gini ya. pengkodaan ya. Tapi memang dia kemudian bisa mereferensikan sampai 7.000 96 karakter numerik. numerik. Karena Tapi juga dengan ini- kamera udah bisa makin Itu kalau bagus. tabel ANSI itu berapa tuh berarti jumlahnya? Nggak sampai 8 7.000. bit kan. Itu cuma 8 bit tuh. Yang 8 menarik bit berarti 256. Iya, yang menarik itu begini sebenarnya. Cuma 8 bit. Ada hal yang menarik kita catat dari QR code ini satu adalah ini sebenarnya inovasi sederhana. Ya. Tapi cukup revolusioner. Tapi yang menjadikan dia luar biasa itu karena si Denso Wave ini memutuskan untuk menjadikan open source. Ya, public Jadi domain tadi. baik cara membuatnya, jadi kode untuk membuat maupun kode untuk membacanya. Ya, jadi dia Itu hanya ide dijadikan open awalnya aja. source. Jadi supaya lebih banyak ide. Dan Adopsinya lebih cepat. pemakaiannya jadi banyak kan, Iya, tidak hanya adopsinya untuk jadi stok. global. Ya, tapi Bisa kalau juga buat tiket, bisa Ya. juga buat apa? Karena kan Ya. itu tinggal tulisan aja di situ. Iya. Bisa juga untuk ngarahkan ke website mana gitu kan. Nah, salah Nah, satu asalnya dulu kan memang itu tadi ya untuk urusan payment itu pertama kali diadopsi oleh NTT Docomo Jepang.
itu untuk itu tadi untuk transaksi. Bukan payment, lebih ke ticketing. Iya tadi, makanya itu di awal tahun 2000-an itu kenapa kok NTT Docomo, karena ini perkembangan QR untuk payment itu tadi diawalinya memang langsung di platform mobile. Gitu. Jadi di awal 2000 itu tadi NTT Docomo menjadi operator pertama untuk itu tadi ticketing, kemudian untuk web access ya, dan sampai akhirnya nanti akan menjadi payment payment platform ya gitu yang berbasis mobile. Itu dimulai sejak tahun 2000. Karena memang waktu itu kan sedang perkembangan teknologi GSM dengan CDMA, di mana Jepang pada waktu itu leading dalam pengembangan CDMA. Jadi memang ini ada pengaruh penggunaan ponsel. Ya betul. Terutama kamera pada ponsel. Sama kamera. Jadi memang satu penemuan itu memang untuk sukses ada itu pendukung, ada pendukung lah itu. Pendukung teknologi Jadi lainnya. dia menciptakan Jadi kan memang barcode, ada infrastruktur. Teknologi 3G-nya Jepang kan memang NTT CDMA Docomo itu ya. NTT. Nah, NTT. kalau mulainya QR code ini dipakai untuk pembayaran dan didukung oleh mungkin pemerintahan ya di Cina. Cina. 2011 ya. 2011 Alipay. Alipay. Nah, kenapa kok Jepang justru terlambat baru 2017? Karena itu tadi ya. Pada akhirnya persoalan tentang dipatenkannya QR code itu untuk tujuan payment itu tadi baru akhirnya betul-betul dibikin bebas itu tahun 2000. Jadi sekitar 10 tahunan gitu udah makin jauh berkembang dan dipakai oleh banyak negara. Jadi Saya sendiri mengenal QR code itu kalau nggak salah ini tahun 2008 kalau nggak salah ya. Jadi ada sebuah produk memang yang dia jual itu QR code. Kalau saya memang ingatan saya sih memang penggunaan QR itu tapi saya lupa ya, entah memang dipakai untuk payment ataukah dipakai untuk tiket tadi. Itu memang di Jepang pada mungkin tahun 2009 kali. Nah, yang menarik memang adalah kita di Indonesia akhirnya kita punya jadi QR code sendiri. Ini kita akhirnya. tetap memakai QR code. QR teknologinya Cuma kita ada punya standar. Maksudnya standar gitu. kalau pemakaian QR di Indonesia kayaknya historinya sama dengan seluruh dunia ya. Kita tahun 90-an juga sudah pakai. Tetapi khusus yang untuk QR yang digunakan untuk payment. Ya. Itu baru kita. Baru 2019. 2019 ya. 17 Agustus katanya launchingnya. Launchingnya oleh Bank Indonesia ya. Meledaknya itu akibat COVID-19. Iya. Jadi kris itu 2019 ya. Iya, 2019. Ya, Tepat itu. launching. 2019 keluar, 2020 pandemi COVID. Tapi itu blessing in disguise Iya. karena justru karena COVID itu menjadi adopsi, mengakselerasi adopsi. Pandemi COVID itu mengakselerasi e-commerce. E-commerce ya. Jadi e-commerce itu kan meledak di situ. Semua orang buru-buru jualan online karena sulit kan jualan offline. Dan paymentnya jadi mengikuti. Paymentnya gitu ya. mengikuti. Tadinya ya terpecah-pecah, ada OVO lah, GoPay lah, apalah ya itu ya macam-macam. Betul. Disatukan Iya. lewat QRIS. Nah sekarang ya kondisinya seperti sekarang. Ya, tapi mungkin perlu kita ingat juga ya bahwa sebenarnya QRIS ini adalah produk akhir ya, jadi interface dari sebenarnya satu sistem yang lebih besar yang ini menggantikan dominasi teknologi asing ya, yang akhirnya itu dibuat sendiri oleh Indonesia, dalam hal ini Bank Indonesia, yang disebut dengan GPN ya, Gerbang Pembayaran Nasional. Dan Sobat Kompor, kita ada videonya untuk itu khusus ya. Di episode satunya ya. Di episode nanti dengan narasumber yang sangat kompeten ya di bidang ini. Ya gitu, jadi sampai menjadi QRIS ya. Sampai menjadi QRIS. Dari Morse menjadi QRIS. Jadi sebuah perjalanan teknologi itu ternyata cukup panjang. Cukup panjang. Dari abad ke berapa tadi? Ke-18 ya? Iya. Abad ke-18, baru kemudian abad ke-20. Awal-awal kemudian sampai melewati abad 21. Dan Indonesia adalah salah satu pengguna
QR payment ya. Payment. Itu terbesar di dunia ya. Sekarang kita sudah ada Berapa juta kita? 50 26 berapa? 26 juta akun. Mungkin Akun. kalau terbesar di dunia harusnya kalah sama Cina juga Oh, sih. Cina. Oh enggak, ya maksud Ya kalau saya terbesar pasti Cina lah. memang selain Cina yang pertama juga memang yang terbesar. Nah, kemudian teknologi Tapi mulai di-adopt lah, ini kelihatannya teknologi QR payment semacam kris ini sekarang sudah diadopsi oleh banyak negara ya. Udah sangat banyak negara yang mengadopsi, yang besar-besar antara lain Jepang tadi ya, meskipun Jepang agak terlambat tetapi sekarang menjadi salah satu yang terbesar, kemudian India dan di ASEAN sendiri ya. hampir semua negara ASEAN sudah menggunakan dan mempunyai krisnya masing-masing. ya nanti Mempunyai bisa di standar channel QR apa masing-masing. di apa di video yang Satunya akan kita ceritakan ya, gitu karena ya. mulai ada juga kalau compatibility-nya katanya tadi kan Interoperability Iya, Iya. compatibility-nya kan udah sudah karena menggunakan tinggalkan menggunakan apa standar yang sama. Standar yang Ya. sama. yang punya itu juga Visa sama Mastercard punya Betul, standar ya. juga. Jadi Jadi saya sebenarnya sudah sudah menggunakan Sudah standar yang kompatibel sama. lah, istilahnya bahasanya Ya, udah sama. tinggal interoperable-nya aja. Ibaratnya saya dan Om Didin itu udah ngomong bahasa Indonesia yang sama, tinggal salaman apa enggak nih Ya, gitu betul. kan. Ya, salaman ada yang nyatet gak gitu. ini ada ini nih untuk mengkoreksi tadi ya. Ternyata menurut Grok Ya. berdasarkan posting-posting di internet ya, dia mencatat ada 25 halaman dan 13 post tentang QRIS. Kemudian di resume Hmm. bahwa pengguna QRIS di Di dalam Indonesia, kode itu ya? pengguna KRIS, pengguna KRIS di Indonesia itu adalah 58 juta per Januari 2025. 25. Oh, jumlah pengguna. Jumlah pengguna. Nah, 25 juta ya. iya. Kalau begitu data yang tadi itu mungkin yang apa yang merchant ya. Ya, kalau merchant Desember 2024 datanya adalah 35,1. Oh, berarti ini Juta yang merchant. Merchantnya 35 juta. Merchantnya 35 juta. Yang data saya tadi 26 Ya. itu mungkin lebih lama. Kayaknya itu merchant. Penggunanya 58 juta. 58 juta pengguna. Ya, Oke lah, jadi 28 ya, Masih berarti di 35 bawah. 35 plus Nah. 58 tadi. Satu hal yang perlu kita catat adalah Hah? Iya dong. Enggak dong. Karena yang merchant 35 juta. Enggak bisa di-erap dong. Kan pengguna itu juga, yang merchant juga pengguna. nah, merchant juga kadang pengguna Ya. juga. Hah? Enggak dong. Iya dong. Atau Enggak, kalau yang data data Ini kayaknya belum. harus di stop. enggak Sebentar. dulu. Ini kalau Data sistem. kan enggak apa-apa, beda sumber kan memang Enggak, bisa. gini. Ini harusnya bisa, ini kita bisa cek nanti. Merchant itu ya pengguna juga, ya kan? Masa dia hanya merchant doang? Tunggu dulu. Memang kalau di sini sih gini. Kecuali secara company ya dia. Tapi Gini. kalau saya sih Kenapa sebenarnya ini. kok saya bilang kenapa merchant itu berbeda? Karena kalau merchant itu ada due diligence tadi. Iya. Yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Itu ada due diligence sehingga tidak semua bisa menjadi merchant. Iya. Tapi kalau semua nasabah perbankan otomatis dia bisa jadi pengguna. Betul, Chris. secara jumlah itu maksudnya kan Tapi, kalau hitung orang iya. kan Nih. yang merchant juga pasti kan pengguna, jadi nggak bisa di-add Enggak, tapi kalau merchant itu akun merchant nggak bisa dipakai sebagai pengguna. Betul, tapi kan itu dua barang yang berbeda, nggak bisa kamu tambahin. Itu tetap Enggak, memang harus di ini kan harus dibedakan itu tadi. Jadi kalau memang mau total pengguna, dalam hal ini pengguna yang semua yang sudah menggunakan QR sebagai payment itu ya gabungan antara pengguna Tetap 52. akhir yang konsumen dengan yang merchant. Tetap 52. Tunggu Sebentar. sebentar. Ini kamu potong. Ada hal yang lebih penting sebenarnya. Begini, ini kan kita biasanya, ini kalau ada pengalaman berurusan dengan UMKM, kan yang selalu jadi perdebatan itu adalah berapa sebenarnya jumlah UMKM di Indonesia. Ya. Nah, data siapa yang paling benar? Data QRIS. Chris. Iya, data QRIS, sorry. Pasti ini datanya benar kan? Iya. Karena ini kan ada due diligence-nya. Iya. Jadi kalau mau bicara soal UMKM di Indonesia, gunakanlah data QRIS. Ya, Pasti benar. Itu sebabnya kenapa data merchant dengan data
pengguna itu berbeda Om. Kenapa? Karena kalau yang ente sebagai toko, sebagai merchant, katanya mau bertransaksi sebagai user, pasti pakai akun Kris pribadi, bukan akun toko. Nah, oleh karena itu kalau tadi disebut pengguna, itu adalah pengguna pribadi yang nasabah ini, yang konsumen itu jumlahnya segitu. Karena yang tadi data yang gua baca gitu, tadi yang 26 juta tadi yang ternyata sudah berkembang jadi 35 juta, itu adalah merchant. Ya. Ya, jadi bukan pengguna yang Tapi konsumen. merchantnya itu kan tidak hanya UMKM tuh. Oh iya. Iya iya, tapi maksudnya Ya sekarang kayak Bank Mandirinya juga sudah. Ya. kan desainnya Dia gini. juga merchant. Jadi bukan hanya. Jadi Ya. maksudnya gini, Nah, kalau ini pertanyaannya tadi kan soal UMKM berapa Iya. jumlahnya. Jadi nggak bisa pakai angka itu. nggak benar, nggak bisa pakai angka itu bahwa tapi ingat Kalau sesuai kalau dengan- kita mau explore lebih lanjut dengan si pihak yang mengelola kris, mungkin kita bisa find out nanti yang besar yang mana yang kecil. yang mana. saya bukan, jadi gini. yakin yang besar nggak banyak. Nggak banyak. Jadi memang Yakin yang besar Kris, nggak yang Kris itu memang di launching memang untuk mengcapture yang UMKM yang Katakanlah nggak bankable itu. seadanya perusahaan mungkin 2 Iya. juta, 3 juta atau bahkan 5 juta berarti. Kalau kita mau Jadi bicara yang jadi gede aja perusahaan 1 juta. kriterianya itu UMKM-nya itu kriterianya adalah perusahaan yang tidak perusahaan yang tidak bisa bikin rekening koran yang untuk perusahaan itu loh. UMKM kan sekarang itu Kayak gitu. itu di bawah 2 miliar kalau nggak salah. Baik Sobat Kompor, itulah tadi diskusi kami bertiga ya mengenai sebuah teknologi QR Code, dan untuk berikutnya kita akan mencoba untuk membahas teknologi-teknologi lainnya, terutama dari segi sejarahnya ya. Ya. Karena kita kita punya keinginan bahwa kita menggunakan teknologi itu tidak cuma menggunakan, tapi kita mengerti juga asal mula dan latar belakang dari teknologi yang kita gunakan. Ya, jadi Gitu ya, keinginan kita. Morse ke QRIS. Ya, jadi supaya kita bisa lebih Kris. supaya kita bisa lebih mengapresiasi Iya, sebuah dan teknologi, memahami. ya, sebuah teknologi Ya, nanti tentang isu-isu yang terkait dibahas di di video yang lain. yang berikutnya Ya. dengan narasumber yang tadi sudah kita Ya. Jadi spoiler. baik Sobat Kompor semua, sampai jumpa lagi. Salam Salam kompor. Kompor. Iya, jangan cuma dulu.